Mungkin kalian merasa kalau Indomie adalah produk yang sangat laku di Indonesia. Tapi yang jarang orang tahu adalah produk ini juga sangat laku di lebih dari 90 negara. Bahkan di satu negara di Afrika ini, konsumsi Indomie per tahun mencapai lebih dari 4,5 miliar bungkus. Negara yang saya maksud adalah Nigeria, sebuah negara di Afrika yang memiliki PDB cukup besar dibanding negara Afrika lain. Tapi banyak penduduknya yang masih hidup dalam kemiskinan. Nigeria adalah konsumen Indomie terbesar di luar Indonesia. Perusahaan induknya, Indofood, kini bernilai lebih dari 6 miliar dolar Amerika Serikat dan menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Asia. Rantai pasoknya lengkap, mulai dari penggilingan tepung, minyak sawit, pabrik kemasan, bumbu, hingga distribusi. Produk andalannya, mie instan, telah menjadi makanan pokok jutaan orang. Di video ini, kalian akan mengetahui bagaimana sebuah perusahaan Asia Tenggara masuk ke pasar Afrika Barat, membangun pabrik dari nol, menyesuaikan produk dengan selera lokal, hingga melekat erat dalam budaya setempat, sehingga tak lagi dianggap produk asing. Perjalanan Indomie berawal di Indonesia pada awal 1970-an. Saat itu negara sedang menghadapi beberapa masalah, seperti ketahanan pangan, urbanisasi cepat, serta kebutuhan akan makanan praktis dengan harga terjangkau. Lalu muncullah mie instan sebagai solusinya. Mie instan mulai dikenal lewat produk impor. Pada 1972, Indofood meluncurkan Indomie dengan dukungan dari Grup Salim, salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Produk ini cepat populer. Satu dekade kemudian, pada 1982, Indomie menghadirkan varian mie goreng, mie kering dengan bumbu minyak, kecap, dan rempah. Rasanya lebih kaya dan memanjakan, menjadikannya favorit konsumen. Setelah kokoh di pasar dalam negeri, Indomie mulai merambah ekspor. Akhir 1980-an, produk ini mulai masuk ke Afrika Barat, termasuk Nigeria. Awalnya hanya tersedia di supermarket dan toko khusus, tapi permintaan segera meningkat, terutama dari kalangan pelajar dan pekerja berpenghasilan rendah. Titik balik terjadi pada 1995. Alih-alih terus mengirim barang dari Indonesia, Indofood mendirikan pabrik di Nigeria melalui anak perusahaannya bernama Dufil Prima Foods. Karena diproduksi secara lokal, berarti bebas biaya impor, harga lebih murah, dan kontrol kualitas lebih baik. Selain itu, perusahaan bisa langsung menyesuaikan produk dengan selera Nigeria. Bumbu lebih pedas, tekstur berbeda, serta varian rasa yang bermacam-macam. Indomie juga diposisikan bukan sekedar cemilan, tapi sebagai hidangan utama. Distribusi dibangun besar-besaran, menembus kota kecil hingga desa melalui toko, kios, hingga pedagang kaki lima. Strategi pemasaran pun menarget anak muda dan sekolah, lewat kompetisi, acara, dan promosi yang membuat Indomie cepat lekat di hati generasi muda. Bagi banyak anak Nigeria, Indomie adalah makanan pertama yang mereka masak sendiri. Seiring bertambahnya usia konsumen, merek ini tumbuh bersama mereka. Namun harganya tetap terjangkau. Indomie tak pernah dijual sebagai produk mewah, melainkan sebagai makanan yang selalu bisa diandalkan. Memasuki awal 2000-an, Indomie telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nigeria, baik di kota maupun desa. Varian produk pun makin beragam, termasuk yang ukuran mini atau dinamakan mini-mie. Produk ini khusus untuk keluarga berpenghasilan rendah dan bekal di sekolah. Untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok, Dufil membangun rantai pasokannya sendiri. Pabrik bumbu, kemasan, hingga penggilingan tepung. Ini memberi keuntungan biaya sekaligus memastikan stabilitas pasokan di tengah kondisi infrastruktur yang bermasalah. Hasilnya luar biasa. Pada 2016, Nigeria masuk daftar 15 negara dengan konsumsi mie instan terbesar di dunia dan nomor 1 di Afrika. Indomie menguasai lebih dari 70% pasar mie instan di Nigeria dengan beberapa pabrik dan belasan lini produksi. Namun pencapaian terbesar Indomie bukan sekedar angka penjualan, melainkan persepsi. Di Nigeria, Indomie dianggap sebagai produk lokal, bukan Indonesia. Ia hadir dalam lagu, meme, dan percakapan sehari-hari. Murid-murid sekolah menjadikannya sarapan. Keluarga memasaknya dengan tambahan sayur atau telur, sementara pedagang kaki lima juga menyajikannya sebagai menu utama. Selain di Nigeria, Indomie juga diproduksi di Mesir, Arab Saudi, dan Ghana dengan penyesuaian rasa setempat. Namun, strategi di Nigeria adalah contoh paling berhasil. Membangun pabrik, menyesuaikan harga dan rasa, menciptakan loyalitas sejak kecil, lalu menjaga konsistensi puluhan tahun.
Sebagian besar perusahaan hanya mengejar pertumbuhan saat masuk ke pasar negara berkembang, tapi tidak dengan Indomie. Indomie justru mengejar keberlanjutan jangka panjang. Strategi mereka yaitu lokalisasi, integrasi rantai pasok, distribusi luas, hingga masuk ke dalam budaya. Strategi ini menjadi blueprint bagi merek lain yang ingin sukses di pasar sensitif harga dengan keterbatasan infrastruktur. Kisah Indomie membuktikan bahwa kesuksesan besar tidak selalu bergantung pada produk mewah. Justru pencapaian terbesar sering lahir dari kemampuan memenuhi kebutuhan sederhana masyarakat secara konsisten. Indomie menjadi merek bernilai miliaran dolar bukan karena mengikuti tren sesaat, melainkan karena selalu hadir dalam kehidupan sehari-hari dan dapat dinikmati oleh semua kalangan.